Saudara, Halo. hujan begini kita tetap berangkat di sini mengucap syukur karena berkat Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu besar sudah kita berkumpul bersama ini untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Walaupun turun hujan Tuhan, kami tetap bersama ini Tuhan, berkumpul Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan atas berkat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kita lagi kami akan memulai ibadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau menyertai ibadah dari awal hingga akhir Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik untuk kami. Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, dan ku hanya berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdiri sama-sama, katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, selalu terbaik Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, dan ku hanya kan berharap padamu.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau sumber kekuatan, sumber penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Bersyukur Tuhan, segala kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Oh, bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami ingin lebih dalam Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai Tuhan, ingin bersukacita Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Akhirnya Luar biasa. ya, walaupun kita hujan-hujan begini, kita tetap memuji nama Tuhan. Untuk beribadah di sini, mari kita nyanyikan sukacitamu. Mari kita berdoa untuk Tuhan. Bersuka
sini Tuhan. Ku percaya Tuhan, Kau ada bagiku Tuhan, Kau ada bagi kita semua Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di dalam Tuhan Yesus Tuhan. Katakan Bapakku dan Kami. Bapakku menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Bapakku menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bersyukur Tuhan. Karena udah mau disiapkan. Sama-sama katakan Bapakku dan Kami. Bapakku datang, menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
coba bisa berdiri bersama-sama. Haleluya. Aku nyanyi haleluya. Aku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupkan kami Tuhan, hidupku. Haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya Rabbana ya haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, kasih setiamu Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau pembela kami, Engkau batukan kami yang teguh Tuhan. Engkau pembela kami, penghibur kami. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. Cuma Tuhan naikkan syukurmu di depan hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hatimu, naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu, pujian kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang berkuatan bagi setiap kita pagi hari ini. Dia Allah masih karena ya Allah masih bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Keadaan kami hari ini Tuhan Yesus, Allah yang mengerti, bahkan Engkau Allah yang peduli atas kehidupan setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang setia boleh hadir bersama-sama bersekutu di tempat ini dengan satu kerinduan yang sama untuk kami boleh memuliakan Engkau, merayakan kemenangan kami atas pembelaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berikan kepada setiap kami roh pengertian agar kami mengerti apa yang Engkau inginkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memahami dan percaya Tuhan akan setiap kekuatan pembelaan datangnya daripada Engkau atas setiap kehidupan kami. Bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, Engkau tetap Allah yang baik bagi setiap kami. Engkau sumber pembelaan kami, Engkau sumber kemenangan kami, Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, hamba-hamba-Mu juga anak-anak-Mu semua yang hadir pada pagi hari ini, karena kami mengerti akan maksud daripada firman pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, dan mengucap terima kasih. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap mendengar kebenaran firman pada pagi hari ini. Haleluya. Yang siap akan bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih untuk Dani yang akan membantu kita dalam musik pagi hari ini. Haleluya. Dan ini
merupakan hal yang luar biasa bagi hari ini. Meskipun hujan, meskipun gerimis, tetap bisa menikmati kasih Allah di tempat ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan berbagai macam hal, terutama ketakutan. Ya. Siapa yang tidak takut pada hari-hari ini? Banyak hal, seringkali kita secara tidak sadar atau sadar kita dihantui rasa takut. Ya. Ada yang punya ketakutan yang beda-beda. Ada yang takut katanya ada COVID-nya kok belum selesai, bahkan melonjak katanya. Ada yang takut karena anaknya, sekolahnya, ada keuangannya, ada berbagai macam hal. Dan itu pun saya alami Mbak pada hari-hari ini, ketakutan yang semakin menjadi-jadi, bahkan semakin kadang-kadang menghimpit kita, menghadang kita, menekan kita. Tapi kita semua percaya anak Tuhan pasti ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita harus punya pengertian, ada roh pengertian yang kuat yang Tuhan tanamkan di setiap kita. Kalau kita tidak punya roh pengertian ini, percuma kita. Apa yang hamba Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, akhirnya memendal sendiri, tidak masuk dalam kehidupan kita. Akhirnya Allah tidak mengubah setiap kehidupan kita menjadi lebih kuat lagi. Kalau kita dihadapkan pada suatu masalah tentang ketakutan, kita sedang dihadapkan pada sesuatu atau seseorang yang jauh lebih kuat daripada kita. Amin. Kita takut karena ada sesuatu yang lebih kuat daripada kita. Kalau kita saat itu sepertinya kita dihadapkan oleh satu penyakit yang berat gitu, kita takut. Tapi kalau kita sakitnya cuma sakit gatal-gatal gitu, takutnya mungkin beda tingkat ketakutannya kita terhadap satu hal kepada hal yang lain. Kalau kita takut pada kegelapan, mungkin tidak semua orang takut pada kegelapan, tapi pada saat kita takut pada tekanan, pada saat kita dihimpit pada hutang yang besar, harus bayar hutang, kita terus kita takut. Tapi orang Kristen, anak Tuhan, bagaimana kita menghadapi hal ketakutan ini sehingga kita tidak menjadi takut dan tidak menyerah kepada ketakutan ini. Pagi hari ini kalau sama-sama akan belajar tentang tidak menyerah kepada ketakutan. Setiap kita boleh takut itu wajar, manusiawi. Tapi bagaimana kita mengelola ketakutan itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi tekanan bagi setiap kita, tidak menjadi himpitan bagi setiap kita, tapi ketakutan itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, mengapa kita sering dianggap orang yang takut atau sering mengancam akibat daripada kita takut ini? Takut yang menguasai kita pada diri kita ini. Kalau kita terus terkena takut ini, kita belum bertindak pun sudah takut, sudah kalah. Artinya kita harus belajar menguasai ketakutan ini menjadi suatu berkat yang kita bisa terima dari hal ketakutan ini. Karena ketakutan ini seringkali membuat kita menjadi lemah. Ketakutan ini membuat kita semakin mundur. Bahkan ketakutan ini membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Contohnya saja, kita coba buka dulu di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita buka contoh anak-anak Tuhan. Ini anak-anak Tuhan ini. Murid-murid Tuhan yang dekat sekali. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Ini tentang apa? Tentang angin ribut dan bedakan ini. Ya, ini contoh aja. Saya batunya lompat-lompat saja karena ini hanya menerangkan hal ketakutan. Sudah ketemu semua? Markus 4 ayat 35 sampai 41. 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang pemuda yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan
danau pun taat kepadanya. Dapat sesuatu tidak dari pembacaan ini? Ini sesuatu hal yang aneh. Dari awal ayat 35 mengatakan bahwa Yesus mengajak mereka bertolak ke seberang. Yang ngajak pergi siapa? Yesus, Tuhan. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Murid-muridnya sudah ikut kepada dia bersama-sama dengan Yesus, terus diajak pergi naik perahu. Yang ngajak Yesus. Murid-muridnya tahu yang ngajak Yesus. Tapi kenapa pada akhirnya dia berkata, siapa orang ini? Gerangan orang ini. Kok sampai angin pun takut, danau pun teduh. Aneh kan? Dia sudah ngerti yang ngajak Yesus, pada ujungnya dia mau tanya, siapa orang ini? Sama tidak seperti kita? Hal ini juga merupakan gambaran bagi setiap kita. Kadang-kadang kita tuh sosok ngerti, amin, amin. Semua tahu. Tapi pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, pada saat kita menghadapi permasalahan pergumulan, ujungnya kita tanya siapa? Kok bisa gini ya? Pada dasarnya manusia itu, atau kita semua ini pada dasarnya ya ikut-ikutan. Tapi saya percaya pada pagi hari ini kita semua orang-orang yang punya iman yang kuat dan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Tidak hanya ikut-ikutan. Kalau saya bilang amin, amin. Padahal tidak mudah. Amin, amin. Mesti. Tidak ada bilang amin, tidak amin, tidak mungkin. Pasti ada jawab amin, amin. Tapi mengapa? Karena kita tidak ada roh pengertian. Oleh sebab itu kita belajar pagi hari ini. Pada saat kita mulai belajar firman Tuhan, pada saat kita membaca firman Tuhan, minta kepada Roh Kudus apa? Roh pengertian. Agar apa? Agar kita ngerti maksudnya firman Tuhan ini. Kadang-kadang kita belajar dengan apa? Dengan akal budi kita. Tidak ada roh pengertian, cuma baca tak, oh iya, wah Yesus luar biasa ya. Menghadik angin ribut itu bisa. Bukan seperti itu. Bukan menghadiknya, tapi bagaimana sikap hati kita seorang anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu sendiri. Yang jelas-jelas yang ngajak Tuhan Yesus kalau masih takut. Tapi itu kenyataannya, itu kita itu semua seperti itu. Amin? Amin, mesti tidak amin ya. Seperti itu. Jadi ini contoh yang sederhana saja, sikap kita anak Tuhan sering seperti itu. Dan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengelola ketakutan itu menjadi suatu berkat. Kalau kita bisa mengelola ketakutan itu menjadi berkat, kita akan melihat suatu kemenangan yang luar biasa. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita buka sekarang. Ini firman-Nya. 2 Tawarekh 20 ayat 1 sampai 4. Ini kita akan belajar dari seorang Yosafat, ya. Ini firman kita pagi hari ini tentang tidak menyerah kepada ketakutan. 2 Tawarekh yang sudah ketemu? Sudah ketemu? 2 Tawarekh 20. Kamu hilang nggak sih? Oh, sudah hilang. 2 Tawarekh 20 ayat 1 sampai dengan ayat ke banyak sekali, sampai 25 lebih ya. Tuh sekali. Kita akan ambil bagian-bagian yang penting saja karena banyak waktu ya. Kita harus singkat saja ibadahnya karena keadaan yang membuat kita seperti ini. Bagaimana supaya kita tidak menyerah kepada ketakutan? Kita harus minta dulu roh pengertian dulu ya, supaya kita sepaham. Kalau Tuhan Yesus ingin mengubah kita itu mudah. Tapi kita dari dasarnya, dari awalnya kita dilahirkan itu diberi oleh Tuhan apa? Free will, sikap hati bebas memilih, bebas bertindak, bebas menentukan. Kalau kita pada dasarnya mempunyai free will ini, tapi pada saat Tuhan, Roh Kudus memberi sesuatu kepada kita, terus kita tidak sepaham sama Tuhan, tidak jadi. Firman-Nya mau kerasnya seperti apa, didoakan hari ini ya mungkin bertobat. Besok sudah kembali lagi pada keadaan kebiasaannya. Karena manusia pada dasarnya punya tradisi, punya sikap, punya emosi, punya semangat yang berbeda-beda. Ada yang tradisinya yang penting orang asal terlalu fanatik ibadah dasar terlalu fanatik, kan tidak seperti apa. Ada juga yang punya sikap hati yang penting di gereja ya sak perlu nih baik, nggak perlu dasar gereja. Jangan seperti itu. Kalau kita mau diubahkan Tuhan, kita mau menuntut sesuatu kepada Tuhan, kita harus minta apa? Roh pengertian supaya apa? Supaya sikap hati kita dan sikap hatinya Tuhan itu sama, tidak beda. Nek sudah selaras gampang. Masuk firman Tuhan dia terima, dia olah dalam hatinya, dia bertindak seperti apa yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang tuh Tuhan maunya seperti gini, tapi kitanya ini loh, kadang-kadang kok tidak mau kesini dulu, baru ke sana. Itu yang membuat kita apa? Berkatnya apa? Tertunda.
Seperti bangsa Israel pada 40 tahun itu muter-muter di padang gurun. Kalau dia nurut kepada perintah Tuhan, nurut kepada Musa, aman. Tapi tidak nurut tadi, hidup baru ujungnya nyampe tanah perjanjian. Itu tidak semuanya menikmati tanah perjanjian. Nah kita seperti itu. Kita tahu janji Tuhan, aku mau berkemenangan, aku mau berkatnya luar biasa. Tapi kita tidak mau nurut, kita tidak sepaham dengan Tuhan. Maka pagi hari ini kita bersama-sama belajar. Kita belajar bagaimana kita bisa sepaham dengan Tuhan. Hal yang pertama yang dapat kita kerjakan supaya kita bisa tidak menyerah kepada ketakutan, yang pertama adalah di 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai 4 yang kita baca bersama-sama. Saya yang pertama, Bapak Ibu yang kedua. Yang pertama judulnya apa? Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. 2. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yudea supaya berpuasa. 4. Amin. Hal yang pertama yang Yosafat kerjakan apa? Dia bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pada saat kita menghadapi ketakutan yang besar, ketakutan yang menekan hidup kita, hal pertama apa? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Yosafat bertindak luar biasa. Dia bertindak bergerak tepat. Di saat ketakutan menyerang dirinya, ia berbalik mencari Tuhan lebih dahulu. Dengan apa? Dengan berdoa dan berpuasa. Tidak mau cuma dia, semua warga masyarakat daerah situ di Yudea diajak untuk bersama-sama mencari Tuhan. Pada saat kita mencari Tuhan, di situ ada kekuatan Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan pada saat kita dihadapkan pada ketakutan yang luar biasa. Hal yang pertama adalah mencari Tuhan. Kalau kita satu keluarga ya cari bareng-bareng. Kalau kita mencari berarti ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang itu? Mungkin kehidupan kita ada dicemari dengan dosa, dicemari dengan kesalahan-kesalahan, dicemari dengan berbagai macam hal yang kita sendiri tidak tahu. Tidak sadar kita melakukan membuat Tuhan tidak suka. Cari Tuhan berarti cari sesuatu yang hilang itu. Ada kata mencari, berarti kita harus mencari. Berarti ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang dalam hidup kita? Masing-masing kita yang tahu. Mungkin persekutuan kita dengan Tuhan yang berkurang, doa kita kepada Tuhan yang berkurang, hubungan keluarga kita yang berkurang, atau macam hal lain. Maka bersama-sama pada pagi hari ini kita belajar. Pada saat kita ditekan hal yang menakutkan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus bersikap seperti saat ini, berbalik mencari Tuhan. Amin. Ya, karena kadang-kadang kita itu kalau tidak dipaksa seperti begini, kita tidak cari Tuhan. Seolah kita tuh mampu, kita tuh kuat, kita tuh hebat, kita tuh luar biasa. Bahkan bisa mengalahkan semua orang. Aku tuh pintar, pintarku pun banyak, kebiasaan, pengalaman luar biasa. Hidup rohaniku sudah berpuluh-puluh tahun, tapi itu tidak menjamin pengenalan kepada Tuhan, tidak menjamin hidup kita bisa bebas di berbagai macam hal. Di antaranya adalah ketakutan seperti ini. Bukan hanya keputusan untuk pribadi sendiri, tapi Yosafat pada saat ini dia mengajak semua para pemimpinnya yang ada di sana untuk bersama-sama mencari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita akan dijawab oleh Tuhan. Seperti dalam Tawarikh 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-14 dan 15 coba kita baca. 2 Tawarikh 20 ayat 14 dan 15 coba kita baca. Lalu Yahasiel dan bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, diinggapi roh Tuhan di tengah-tengah mereka. Jemaah dan berseru, camkanlah, hei seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang berperang. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita mencari Tuhan, kita berharap kepada Tuhan seperti ini. Bukan kamu yang berperang,
Tuhan yang ganti perang kepada kita. Enak enggak seperti ini? Wah, kita sudah tidak usah repot-repot, ada masalah besar kita bawa ke hadapan Tuhan, kita cari Tuhan, sehingga kita ketemu kepada Tuhan, janji Tuhan, kita pegang firman Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji apa? Tuhan yang menggantikan perangnya itu, agar kita bisa menikmatinya. Kita semua ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Anda jangan merasa bahwa aku tidak berharga. Siapa yang merasa tidak berharga di mata Tuhan? Ada enggak? Kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan. Umat-umat pilihan berarti kita sudah dipilih sebelum kita memilih Tuhan. Kita sudah dikasih Tuhan sebelum kita mengasihi Tuhan. Itu Tuhan kita, Allah kita. Kita adalah umat-umat yang luar biasa, umat-umat yang berharga, nilainya tinggi. Seperti contoh, seperti uang 100.000 sama 50.000 berharga mana? 100.000 pasti. Biarpun 100.000 itu di koma-koma, diucek-ucek, diindah-indah, nilainya sama enggak? Sama, 100.000. Kalau Anda dikasih uang 50.000 baru sama 100.000 baru, 100.000 yang jelek mau yang mana? 100.000 pasti, karena nilainya tetap berharga. Kita seperti itu, meskipun kita dihantam persoalan pergumulan, mungkin kesalahan-kesalahan yang luar biasa, kita tetap berharga di mata Tuhan kalau kita tetap andalkan Tuhan. Amin. Sebab itu hal yang luar biasa yang kita belajar dari Tuhan, dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sikap Yosafat yang mencari Tuhan, berbalik dari hal ketakutan itu, berbalik menjadi berkat bagi dia. Karena dia mencari Tuhan, sikap hatinya benar. Oleh sebab itu pagi hari ini, yuk terus kita sambil mendengar firman Tuhan, minta pengertian daripada Roh Kudus kepada setiap kita. Roh Kudus minta Roh pengertian, apa maksudnya firman seperti ini, supaya kita ngerti, supaya kita paham. Akhirnya firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Hal yang pertama untuk menekan ketakutan kita adalah berbalik mencari Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang kedua, kita baca di ayat yang ke-18 dan 19. Jadi 2 Tawarik 20, 18 dan 19. Saya bacakan. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Yang kedua apa? Menaikkan pujian dan penyembahan. Mengapa setiap ibadah diawali dengan pujian dan penyembahan? Ya karena ini. Karena firman Tuhan katakan pada di Yohanes di Mazmur 22 ayat 4, coba kita buka di Mazmur 22 ayat 4. Mazmur, kita mundur sedikit, sedikit. Di Mazmur 22 ayat 4. Kenapa kita perlu menyembah dan memuji Tuhan sebelum ibadah ini? Biasanya seperti itu. Dan ini memang hal yang benar. Di Mazmur 22 ayat yang keempat, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian umat Israel. Bahwa pada saat kita memuji menyembah Tuhan, kita itu sedang membangun bait Allah di tempat ini. Kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan suara nyaring, itu kita sungguh-sungguh memberikan hati kita ini apa? Bersama-sama dengan kita yang hadir semua itu membangun bait Allah di tempat ini, supaya apa? Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kalau Allah hadir di tempat ini dan bersemayam di atas pujian kita, apa yang kita minta Tuhan pasti dengar, amin. Apa yang kita minta pasti Tuhan kabulkan, amin. Ya, hal inilah yang penting. Sikap seperti inilah yang Tuhan inginkan kalau kita benar-benar mengerti akan maksud daripada firman Tuhan pagi hari ini. Ya, hal yang kedua adalah menaikkan pujian dan penyembahan dengan sujud penyembah, dengan berdoa, dengan merendahkan hati kita. Tidak ada kesombongan lagi, tidak ada keangkuhan lagi, kecokan hati kita. Kita semua merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan Allah itu hadir di tengah-tengah kita, umatnya pagi hari ini di tempat ini. Untuk apa? Menikmati berkatnya. Hal yang kedua kenapa harus seperti ini? Melatih kita untuk nantinya kita di surga itu bisa sudah terbiasa. Di surga tidak ada khotbah loh. Kalau kita nggak biasa muji menyembah Tuhan, di sana bisa bosan loh Anda. Anda bisa minta pindah ke neraka. Karena neraka suka cita.
Siapa yang mau pindah keterangan? Loh, Anda tidak mau nyembah Tuhan di gereja, diajak nyembah menang, tidak bisa lagunya, ikuti saja. Tetap Anda bersukacita. Amin. Ini sesuatu yang semestinya sederhana, tapi kita sering lupa. Alah, pujian kok ning gereja kok nyanyi-nyanyi gopo. Tekune pas firman, mulai pas selesai firman mulai. Itu hal yang salah sekali. Karena kita di dunia ini apa? Sedang latihan. Yo, nyanyi lagu ini. Terus kita di sana juga seperti ini. Mungkin lagunya juga sama seperti ini. Kalau kita terbiasa dengan muji Tuhan, menyembah Tuhan, tidak bisa penyembahan, tidak bisa nyanyi, tidak mau nyanyi, tidak mau nyembah, di sana bosan. Karena 24 jam kita di sana memuji dan menyembah Tuhan. Karena firman Tuhan itu apa? Apa yang dikatakan Yesus di sana, di surga, itulah firman Tuhan. Jadi tidak mau ada khotbah seperti gini. Khotbah seperti gini itu hanya membangkitkan roh kita untuk tetap percaya, mengerti akan maksud Tuhan, dan kita punya kesepakatan dengan Allah kita. Amin. Kita ngerti ya. Jadi firman Tuhan seperti yang di sana pada pagi hari ini ada sesuatu hal yang harus kita pahami benar-benar pada hari ini. Mulai hari ini, pada saat kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, minta roh pengertian agar kita tidak salah fokus, gagal tangkap, kita salah terima, akibatnya kita menjadi tidak diberkati. Seringkali kalau saya pernah pelayanan di manapun, apa di tempat di beda yang lain, ada beberapa orang yang mengatakan, wah saya diberkati, wah saya tidak diberkati. Itu semestinya kuncinya bukan di yang melayani, tapi pada kita sendiri. Kita siap tidak diberkati, kita siap tidak menerima berkat. Kalau kita tidak siap menerima berkat Tuhan, kita tidak punya roh pengertian yang kuat pada firman Tuhan, ya gagal. Firman disampaikan, Anda tidak fokus, Anda bisa belayang-belayang kemana-mana, setelah ini mau kemana. Itu seperti itu. Terus itu saya minta ada kesadaran dan bagi semuanya apa? Untuk tetap fokus kepada Tuhan dan minta roh pengertian agar kita bisa mengerti akan rencana daripada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus adakan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan? Seperti ucapan syukur kita bahwa kita itu percaya kepada Tuhan. Orang yang bisa bersyukur berarti orang yang percaya akan kuasa Tuhan, akan janji Tuhan. Orang yang tidak pernah mengucap syukur berarti dia orang yang tidak percaya. Siapa yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan? Siapa yang jarang bersyukur kepada Tuhan? Tidak ada karena. Siapa yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan? Tidak ada semua. Nah berarti apa nih? Ya, harus bersyukur terus ya. Sedikit banyak berkat kita terima, Tuhan pun adil. Seperti kemarin saya kirim di grup itu ya. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang adil. Sedikit banyak berkat yang kita terima, Tuhan ngerti loh. Tidak bakal dia meninggalkan. Jatah kita tuh sudah Tuhan atur. Kita mau mikir seperti apa, minta seperti apa, percuma. Tuhan sudah tahu bagian kita hal-hal seperti ini. Kalau kita semakin mencintai Tuhan, kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita sedang mencari Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Dan kita percaya bahwa hari ini kita harus selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jadi ada masalah, jika ada masalah persoalan dan pergumulan yang harus kita hadapi, kita tidak boleh seringkali menengking ya, tak tengking-tengking itu. Jangan. Mungkin persoalan itu membuat kita menjadi dewasa. Mungkin masalah itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan seringkali ada masalah ini tengking-tengking. Jangan seperti itu. Kita harus percaya bahwa semua yang Tuhan berikan itu yang terbaik bagi setiap kita. Tidak ada Tuhan merencanakan bagi kita suatu kecelakaan atau musibah. Tidak. Tuhan pasti ngerti akan maksudnya. Akan maksud daripada yang diberikan kepada setiap kita. Tetapi kita harus percaya akan janji Tuhan, sama seperti dalam suatu rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk memberikan kepada kita adalah suatu hal kemenangan bagi setiap kita. Itu hal yang kedua. Supaya kita tidak menyerah kepada ketakutan. Yang ketiga, kita coba baca di ayat ke-6. 2 Tamarikh 20 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Dua Tamarikh 20 ayat yang ke-6. Yang tepatnya di 6b ya. Ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Ayat yang ke-6 dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan kepercayaan, keperkasaan ada di dalam tanganmu.
sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ini hal yang ketiga yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama tadi harus ya mencari Tuhan berbalik. Yang kedua menaikkan pujian dan penyembahan. Yang ketiga ini jangan lawan, jangan kita lawan. Kita seringkali menyalahkan Tuhan. Di ayat yang ke-6b ini ya kita akan ada kalimat bukankah engkau. Kalimat yang kita menunjuk Yosafat ini adalah seolah-olah dia menagih janji dari Tuhan. Kita seringkali seperti itu. Bukankah engkau Tuhan yang memberkati aku, katanya engkau membela aku, katanya engkau sumber kekuatanku, tapi kenapa aku harus menghadapi hal seperti ini? Kenapa aku harus melewati hal seperti ini? Mungkin saya pun mengalami hal seperti itu. Ya pada saat saya diserang penyakit yang membuat orang katanya penyakit yang mematikan, tapi pada saat saya menerima hal itu saya sempat down loh. Saya manusia biasa, saya bukan Superman. Pada saat diterpa penyakit yang luar biasa yang membuat saya sepertinya penyakit yang mematikan, tapi saya katakan loh, Tuhan aku sudah melayani kamu. Aku sudah sungguh-sungguh meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang buruk, yang dosa. Aku sudah ambil bagian untuk full melayani engkau, pekerja tak tinggalkan semuanya. Kenapa kok aku harus menghadapi hal seperti ini? Kadang-kadang kita juga membuat seperti itu, hal yang membuat kita lemah. Ada orang yang merasa bahwa dirinya tidak berharga lagi. Itu terjadi juga pada saya. Dan itu pun akhirnya saya harus sadar bahwa itu tidak benar. Bahwa Tuhan tetap baik, Tuhan tetap luar biasa. Tidak pernah hal yang salah dibuatkan kepada kita anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana kita mengerti atau memahami apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tindakan ini sering kita lakukan pada saat kita tertekan atau terjepit dari berbagai masalah yang menghantui kita. Bahkan seringkali kita juga mengancam Tuhan. Siapa yang sering mengancam Tuhan? Nendak disembuhkan aku tidak ke gereja, nendak diberkati aku tidak mau berpeluang. Siapa yang seperti itu? Itu sikap kita orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Sikap kita pada orang-orang yang tidak percaya akan janji Tuhan, yang senantiasa ngelik ke Tuhan, nyalah-nyalah ke Tuhan. Tuhan aku sudah seperti ini, masalah aku tetap berjalan seperti ini. Aku sudah berbuat seperti ini, kenapa aku tidak seperti ini? Itu semua rencana manusia. Karena rencana Tuhan lebih baik daripada rencana kita. Rancangannya lebih hebat daripada rancangannya kita. Mungkin kita salah. Mungkin pada saat kita menerima sesuatu hal yang buruk, kita merasa bahwa Tuhan itu jauh daripada kita. Padahal enggak. Tuhan dekat dengan kita. Ada pujian bahwa dia hanya sejauh doa kita. Jadi kita sadar menerima hari ini, beri pengertian, beri roh hati kita pengertian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Apapun pergumulan kita, apapun hal-hal yang sering membuat kita menjadi down, membuat kita menjadi takut, kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sempat kita punya pikiran untuk ngelik ke Tuhan atau nyalah-nyalah ke Tuhan. Artinya kita tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Contohnya di Mazmur 23, di Mazmur 23. Mazmur 23 terkenal tahu ya? Mazmur apa nih? Ada lagunya Tuhan adalah gembalaku. Tapi di balik ujian ini, di balik firman Tuhan ini, disitulah iblis mulai menyelipkan sesuatu hal yang tidak kita duga. Kita juga dibaca nanti ya. Mazmur 23, langsung aja ayat yang keempat saja. Kita ketemu? Kalau yang 1, 2, 3 itu kan bagus. Ada lagunya lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini berkat yang luar biasa. Tapi yang keempat ini seringkali membuat kita menjadi goyah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Seringkali kita justru pada saat kita melewati lembah kekelaman, kita takut. Di sini iblis mulai membuat sesuatu, membuat kita menggoyangkan iman kita. Padahal di sini apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Arti sekalipun lo terjadi enggak? Seringkali kita tidak baca kata sekalipun, tapi yang dibaca pada saat aku dalam lembah kekelaman. Aku menghadapi permasalahan, pergumulan, sakit penyakit, hal-hal yang
tidak baik dalam hidupku, Tuhan tidak tolong aku, seringkali kita apa? Nyeleh itu Tuhan, loh aku sudah seperti ini loh Tuhan, tapi kok enggak, aku juga bilang, lama loh Tuhan, kok enggak nolong aku, kok lama menolongmu. Padahal di sini apa? Sekalipun aku berjalan, artinya tidak terjadi. Biarpun kita menghadapi masalah besar, biarpun kita menghadapi tantangan yang besar, kita tetap disertai Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita percaya, sekalipun kita kondisi terpuruk, kondisi tidak baik, semua tidak baik semuanya, tetap Tuhan beserta dengan kita. Kita hanya melewati toh, kita tidak diam di situ. Kecuali kalau bilang kan, kita tinggal dalam rumah kelamaan, nah itu kita susah, kita menderita. Tapi di situ disebutkan apa? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut guys. Kita semua orang-orang disertai Tuhan. Kita tidak perlu takut sekalipun hanya lewat, tidak tinggal di dalamnya. Ini cara iblis untuk mencari celah, menggoyangkan iman kita. Percaya Allah kita tetap Allah yang hebat. Allah kita Allah yang tidak pernah tertidur, terlelap. Coba dibuka di Mazmur 121. Mazmur 121. Allah kita itu Allah yang tidak pernah terlelap. (121) 121 ayat yang ke 4. Ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Allah kita tuh tidak pernah tidur loh. Kita aja harus tidur, tapi dia sungguh-sungguh menjaga hidup kita agar kita ini senantiasa menerima penyertaan daripada Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Saya hari-hari juga lagi ditakutkan, tapi saya terus percaya kepada Tuhan, tidak goyah iman saya untuk terus menatap Tuhan, berfokus kepada Tuhan, supaya apa? Tergenapi. Saya hanya minta kepada Tuhan pengertian. Kenapa harus seperti ini? Saya mau selaraskan kita, arah kita diselaraskan kepada Tuhan, agar kita sepakat akan rencana Tuhan. Kalau kita sepakat dengan rencana Tuhan, kita akan bisa menikmati berkat yang luar biasa. Amin. Jadi 3 hal ini yang Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini. Dan ujungnya apa? Ujungnya apa? Kalau kita tetap kuat, akibatnya apa? Ayat yang ke-25. Yuk buka lagi. 1 lagi kita akan selesai. Di 2 Tawarikh tadi, 2 Tawarikh lagi. 20 ayat yang ke-25. Ini janji Tuhan. Ini janji bagi setiap kita yang tetap andalkan Tuhan, tetap tidak takut, tetap percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-25. Sudah ketemu semuanya? Yuk. 2, 3. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Kalau kita belum ketemu, ada belum ketemu ya? 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-4, ayat yang ke-25. Sudah ya? Sudah ketemu semua? Dan ini janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh andalkan Tuhan, kita ikuti jalannya Tuhan, ikuti arahannya Tuhan, ujungnya biarpun ada penderitaan yang luar biasa, untuk ujungnya itu ada berkat yang luar biasa, ada jarahan, ada berkat yang luar biasa sampai selama 3 hari tidak berbat. Bagaimana kalau kita seandainya diberkati Tuhan, usaha kita diberkati Tuhan, 3 hari dapat berkat luar biasa gedenya ya. Kalau Intan mungkin usahanya online itu diberkati Tuhan berturut-turut 3 hari tidak pernah mandek, gede-gede lagi. Bagaimana? Luar biasa ya. Tapi kalau kita 3 hari dibuat masalah besar kepada Tuhan, percaya Tuhan enggak? Tetap percaya. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang tidak pernah terlelap loh, tidak pernah tidur, jaga kita tak loh. Siapa sih kita ini? Orang yang dia katakan tidak berharga di mata manusia, tapi kita tetap berharga di matanya Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita, kondisi kita saat ini, mau baik, mau buruk, mau jelek, mau rumput, mau apapun juga, kita tetap berharga di mata Tuhan. Yang penting apa? Sikap hati kita.
pada saat kita menerima firman Tuhan, pada saat kita membaca firman Tuhan, minta roh pengertian, itu aja dah. Roh pengertian, supaya apa? Ngerti maksudnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bisa mengubah kita. Mengapa ada orang tidak bisa berubah? Bandel, istilahnya apa namanya ngeyelan terus, bergedul terus, ya karena dia tidak punya sikap hati yang mau percaya, mengerti akan firman Tuhan. Maunya sakarapu dewi, pokoknya aku ya seperti ini, orang itu dirubah, salah. Kalau Anda dengar firman pagi hari ini, Anda sungguh-sungguh mengerti maksud Tuhan, Anda akan menerima berkat yang luar biasa. Jarahannya itu 3 hari udah barbar. Jarahannya, berkatnya itu 3 hari. Jarahan berkat daripada Tuhan setiap memberikan kita itu 3 hari tidak barbar loh, putih banget loh. Kalau kita kerja, zaman dulu kerja di perusahaan, kalau tahu berkat luar biasa, 1 minggu pulang kerja itu, 1 minggu luar kota pulang itu, rasanya itu sudah bayangin komisi gede bulan depan. Itu sudah menjadi bagian kita. Kalau kita mau 3 hal kok gampang, sederhana. Ini bukan hal yang sulit. Yang pertama apa nih? Kita berbalik pada saat kita ada ketakutan, kita berbalik mencari Tuhan. Sebenarnya berbalik mencari Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Demblok Allah pada Tuhan. Saya juga lagi belajar banyak hal yang membuat saya menjadi kadang-kadang ragu, saya kecewa. Wes lah, pelayanan sudah cukup lama. Saya sudah berapa puluh tahun dari orang, dari jemaat biasa yang tidak ngerti apa-apa, tahunya senang-senang Pak, sampai bisa ambil bagian dalam pelayanan. Saya bersyukur kadang-kadang saya merasa kok tidak barbar masalahnya. Tapi saya tahu satu hal, Tuhan membuat kita lebih hebat lagi. Tuhan membuat kita semakin luar biasa lagi di dalam Tuhan. Menjadi kesaksian hidup bagi setiap orang yang melihat kita. Kalau kita membuat orang lain, teman-teman kita yang dulu istilahnya merosa, yang dulu nakal, yang dulu tidak kenal Tuhan, dia tidak kenal firman Tuhan. Dia nyadar hidup kita itu, wah orang ini luar biasa ya. Dihantam masalah, dihantam pergumulan, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Hal yang pertama itu berbalik mencari Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua apa? Menaikkan pujian dan penyembahan. Ayo belajar, Bapak Ibu yang tidak suka memuji Tuhan. Yuk mulai belajar, nyanyi di rumah, masak di rumah, biar di rumah ribut, tetap bersuka cita, naik pujian, naikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Susah nyanyi, setel radio, lagu-lagu rohani, dengarkan terus. Kalau saya dulu nyales luar kotanan, mobil saya lagunya lagu rohani, sampai sopir saya pun apa? Saya belum siapkan lagu, dia sudah siapkan lagu dulu, dipasang, padahal driver saya itu tidak kenal Tuhan. Tapi karena kehidupan saya seperti itu, dia nyontoh, nah itu loh, nyontoh sikap hidup yang benar. Ya, pujian dan penyembahan itu penting bagi kita anak Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita digoyangkan berbagai macam pergumulan, pikiran kita terus pada masalah kita, tidak bakal bar. Kita tidak mampu lah manusia itu menambah sejengkal pun hal yang baik tidak mungkin. Semua dalam rencana Tuhan. Yang penting apa? Mereka pujian dan penyembahan Tuhan. Nah disitulah Tuhan bertahta. Tuhan bersemayam pujian kita, memberkati setiap kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir apa lagi? Jangan sok nyeleneh ke Tuhan. Ojo nyalah-nyalah ke Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, Tuhan ngerti, Tuhan tahu, ya Bu, Pak. Ya, pergumulan kita Tuhan tahu kok. Bahkan air mata kita pun dia tampung di kirbatnya. Kirbat itu tempat untuk penyaringan emas. Semakin kita hebat, apa sih itu hasilnya juga luar biasa. Makanya air mata kita air mata emas di hadapan Tuhan. Jadi jangan takut menangis di hadapan Tuhan. Kalau memang Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita, tetap percaya Tuhan, tetap andalkan kita. Dia Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang setia. Jangan pernah kita tertekan, kita takut atau kalah dengan ketakutan. Hal yang lain yang membuat kita menjadi menikmati segala berkatnya adalah setelah kita bisa melewati itu semua, Tuhan akan siapkan bagi setiap kita berkatnya yang luar biasa. Berkat yang berlimpah-limpah, artinya 3 hari itu waktu yang lama, berlimpah-limpah. Ada yang mau terima berkat yang berlimpah-limpah? Mau terima berkat yang berlimpah-limpah? Mau ya? Di samping itu kita percaya kepada Tuhan. Janji kita pagi hari ini untuk setiap kita mulai belajar bersama-sama. Kalau kita mau terima berkat yang luar biasa, kita siapkan hati kita. Siapkan hati kita untuk apa? Untuk mau berubah, berjalan selaras dengan kemauan Tuhan. Minta roh pengertian kepada Tuhan. Mari belajar bagi hari ini bersama-sama. Dan kita percaya semua bahwa Tuhan Allah kita Tuhan Allah yang baik atas hidup kita.
Kita percaya semuanya dan kita akan terima berkat yang luar biasa pada hari ini dalam perjamuan kudus kita pada hari ini. Biarlah setiap firman yang boleh disampaikan pada hari ini merupakan kekuatan bagi setiap kita yang percaya, bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Semuanya menjadi berkat bagian hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Yesus itu adalah Allah kebenaran kita. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang setia atas hidup kita. Kalau aku hidup Tuhan, kalau hidup bagimu Bapa, nanti tetap kita menyembahmu. Dunia tak bisa memisahkan kita dari kasih-Mu ya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama katakan bahwa puji bersama-sama. Katakan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Yesus Tuhan kami, Yesus Kau menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku penuh anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
harapkan. Meskipun pergumulan kami hari-hari ini berat menekan setiap kami, namun kami tahu Tuhan, kami tidak boleh kalah dengan ketakutan itu. Kami harus tetap memandang bahwa Engkau Tuhan yang lebih besar dari segala permasalahan kami. Ketakutan kami jauh kecil di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang membela setiap kami. Kami mau terus mencari Engkau, memandang wajah-Mu Tuhan dan terus menyembah Engkau. Kami percaya Engkau tetap Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini mari Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami. Mari Roh Kudus Engkau mengilik setiap hati kami. Karena sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus yang membuat kami semakin dekat mengerti akan penderitaan-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk tebus setiap dosa-dosa kami, untuk membuat hidup kami yang lebih berpengharapan di dalam Engkau, untuk membuat kami hidup lebih menikmati berkat-berkat yang luar biasa di hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Mari Roh Kudus pulihkan setiap kami. Hati-hati kami yang terluka hari-hari ini. Engkau tahu kamu lihat setiap air mata kami Tuhan Yesus. Engkau tahu kamu lihat setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semua di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bertindak atas masalah kami, menyelesaikan bagi setiap kami, dan memberi kepada kami kemenangan demi kemenangan yang Kau janjikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari teruskan karya pagi hari ini. Kami boleh menikmati segala berkat-berkat-Mu yang luar biasa, yang besar dalam hidup kami. Kau selesaikan bagi setiap kami, dan kami percaya semuanya ini di dalam kehendak daripada Engkau. Dalam Kristus Yesus, kami juga berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Karena kembaliannya yang menyerahkan berkatnya potong-potong. Iya. Mau doa dulu atau mau kosong dulu? Doakan dulu. Saat ini memang betul ya kata firman tadi, selalu bersyukur apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan pasti Tuhan memberkati. Saat-saat dulu waktu saya masih kebutuhan besar, puji Tuhan berkat ya, puji Tuhan cukup untuk sekolah, untuk pengobatan suami sampai sehingga sekarang anak selesai semua, berkat juga cukup. Walaupun saat ini saya harus membutuhkan pribadi kita sendiri, Tuhan juga memberkati. Memang berkat semua itu tergantung kebutuhan dan apa yang kita butuhkan. Tidak harus berkat besar terus yang disyukuri, kecil pun kita syukuri. Saat ini saya untuk mempersembahkan, walaupun ini isinya koin. Memang ya berkat dari saya saat ini tidak seperti dulu ya, seperti tadi yang kita katakan kecil berkat kecil, tapi puji Tuhan Tuhan memberkati. Pasti kami yakin walaupun bentuknya beda, isinya juga beda. Kalau kita nanti Badai juga ini koleksi nanti. Badaknya itu loh. Ini bagus tempatnya. tempatnya diminta lagi. Oh gitu ya. Nanti setelah dibuka tak pulang lagi ya. Biasanya begini. Ada lagi yang mau memberikan persembahannya untuk Natal kita? Kita tunggu gereja untuk membuka kesempatan untuk bersaksi, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan luar biasa ya. Dan semua orang punya hati seperti ini. Mungkin diberkati luar biasa, tapi harus memberi sesusah. Ya, kita bagi belajar dari hal yang kecil. Kalau kita setia, Tuhan berkati luar biasa. Amin. Ya, yang kita akan akhiri pagi hari ini ada amplopnya ada pagi hari ini? Ada. Ya. Mari kita bersama-sama kita akan ujian bersyukur Syukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu bersamaku di setiap waktu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih
di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memuji Tuhan, ku Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh selesaikan ibadah kami dari permulaan hingga pada akhirnya. Kami boleh menerima berkat-berkat yang luar biasa pagi hari ini, berkat tentang firman Tuhan, berkat perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Kami terima semuanya dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau tetap Allah yang membela kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepekan yang datang Tuhan, dalam perjalanan hidup kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pelayanan kami maupun dalam studi kami. Ternyata Engkau Tuhan berkat setiap kami. Jadi kami di orang-orang yang berhasil, orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ada pembeda, ada hal yang luar biasa yang Kau tanamkan di setiap kami. Beri kepada kami Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, roh pengertian akan Engkau, sehingga kami tidak salah dalam mengartikan apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus jadikan rema atas kehidupan kami, semua firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Bersyukur semua yang baik, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari angkat dua tangan di hadapan Tuhan, terima berkat yang sempurna daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dalam daripada engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Maka pada pagi hari ini terima berkat itu, berkat yang sempurna daripada Allah Bapa. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus tetap bersekutu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang siap terima berkat Tuhan karena bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau.